Allah bersifat wahdaniyat, artinya Allah satu. Sifat wahdaniyat ini hanya dapat diyakini hingga dialami dan dirasakan melalui keimanan dan akal sehat berdasarkan dari dalil Al-Quran maupun hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wahdaniyat ini bagian dari sifat salbiyah, sifat yang untuk menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat wahdaniyat ini ada tiga. Wahdaniyat fid-dzat, satu di dalam zatnya, wahdaniyat fis sifat, satu di dalam sifatnya, dan wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya. Saya mulai dari wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya. Contohnya seperti rambut. Jadi rambut ini Allah sendiri yang mengerjakan tanpa diwakili oleh apapun atau siapapun. Allah yang menciptakan, mengatur dan menguasai rambut ini, baik bentuk, warna ataupun pertumbuhannya. Juga keluar masuknya nafas ini serta kembang kempesnya paru-paru, jantung yang berdetak dan seluruh anggota tubuh ini semua adalah pekerjaannya Allah, ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruhnya ini. Ini disebut wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya. Bukan hanya tubuh ini, termasuk yang akan kita makan, itu semua Allah yang mengerjakannya, yang mengatur, yang menguasai, dan yang menciptakannya hingga dimakan oleh tubuh ini. Juga akal pikiran, gambar-gambar, film-film akal pikiran, itu juga pekerjaannya Allah. Allah yang mengerjakan semuanya, baik itu ingatan yang sudah terjadi, hayalan yang akan datang, atau ilusi, delusi, dan apapun sebutannya, semua itu Allah yang mengerjakan sendiri. Allah yang menciptakan, mengatur, dan yang menguasainya, serta perasaan hati tentang susah, senang, dan yang lain-lain itu juga pekerjaannya Allah. Wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya. Semua ini disebut makhluk, yang artinya yang diciptakan. Bukan hanya badan tubuh, akal pikiran dan perasaan hati ini, tapi seluruh alam ini, seluruh semesta ini, Allah semua yang mengerjakan tanpa diwakili oleh apapun dan siapapun. Begitulah sifat wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya, termasuk malaikat, jin, setan, iblis, ifrit, semuanya adalah Allah yang mengerjakannya. Allah yang menciptakan, mengatur, dan menguasainya. Contohnya di saat film-film akal pikiran, gambar-gambar akal pikiran menggoda diri, itu disebut setan karena telah menggoda diri. Dan diri ini bisa tergoda, bisa tidak. Jadi di saat pikiran ini menggoda diri kita, menghipnotis diri kita, mempengaruhi diri kita, atau menyihir diri kita agar diikuti, itu disebut setan. Jadi yang dimaksud sihir di dalam Al-Quran itu adalah film-film, gambar-gambar akal pikiran yang menggoda diri, itu disebut sihir. Terserah diri kita mau tersihir atau tidak, mau tergoda atau tidak. Jadi godaan setan, iblis itu sangat lemah sekali. Hanya dengan menyihir atau mempengaruhi diri kita melalui gambar-gambar, film-film akal pikiran yang seolah-olah nyata adanya, yang seolah-olah benar adanya. Seperti itulah setan iblis menggoda diri kita, menyihir diri kita agar terpengaruh. Dan setan ini sudah minta izin kepada Allah
karena Allah sendirilah yang mengerjakan hal itu. Setan minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, dan Allah mengizinkan bahasa ini, kata-kata ini agar untuk dipahami. Yang aslinya wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya. Selanjutnya wahdaniyat fis sifat, satu di dalam sifatnya. Contohnya rambut. Rambut ini adalah sifat kudrat iradatnya Allah, sifat kuasa dan kehendaknya Allah, sifat ilmu atau pengetahuannya Allah. Rambut ini adalah sifatnya Allah. Rambut ini selain pekerjaannya Allah adalah sifatnya Allah, sifat kudrat iradatnya Allah, sifat ilmunya Allah. Selain itu rambut ini juga sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, pengasih penyayangnya Allah. Bukan hanya rambut, tapi seluruh anggota tubuh ini, akal pikiran ini, perasaan hati ini juga sifat kudrat iradatnya Allah, sifat kuasa kehendaknya Allah, sifat ilmunya Allah, serta seluruh alam dan isinya. Ini adalah sifat kudrat iradatnya Allah, sifat ilmunya Allah, sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Seperti itulah wahdaniyat fis sifat, satu di dalam sifatnya. Jadi diri kita dan seluruh alam ini adalah sifatnya Allah, wahdaniyat fis sifat, satu di dalam sifatnya. Sebelum saya lanjutkan ke wahdaniyat fid dzat, silahkan dihayati, dipikir, dirasakan tentang wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya, dan wahdaniyat fis sifat, satu di dalam sifatnya, hingga mengalami kenyataannya. Dan yang terakhir wahdaniyat fid dzat, satu di dalam zatnya, di mana ada makhluk atau yang diciptakan, di situ ada pekerjaannya. Di mana ada pekerjaan, di situ ada sifatnya. Dan di mana ada sifatnya, disitulah ada nama-namanya serta zatnya atau zatnya. Untuk masuk atau mengalami wahdaniyat fid dzat ini membutuhkan keimanan dan akal sehat. Yang bisa sampai ke makom ini atau yang sampai ke makom ini, makom wahdaniyat fid dzat, ini akan mengalami khilaf atau jadab. Khilaf itu artinya berbeda, jadab itu artinya ditarik atau majdub, yang ditarik, tapi tidak ikhtilaf, tidak berbeda, tidak khilaf secara dohir, secara pekerjaan dan ucapan, melainkan secara perasaan, pola pikir dan sudut pandang, karena sudah bisa menyaksikan kenyataan yang nyata. Dan bila sampai syatahat atau diucapkan, maka biasanya oleh orang lain dianggap tersesat. Untuk wahdaniyat fid dzat ini lewat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, huwa, dia, Allah ahad esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah esa. Allah di sini ismud dzat atau nama dzatnya Allah. Yang dimaksud huwallahu ahad ini Allahus somad, Allah sumber dari segala sumber. Itu yang dimaksud adalah dzatullah atau wahdaniyat fid dzat, satu di dalam dzatnya. Bagaimana untuk merasakan, mengalami hingga sampai kepada wahdaniyat fid dzat? Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dzatullah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Di saat akal pikiran atau pemikiran ini memikirkan apapun itu tentang Allah, mau itu pekerjaan atau sifat dan dzatnya, itu namanya dilahirkan oleh pikiran, dan itu bukan Allah. Jadi Allah itu tidak dilahirkan oleh pikiran, dan pikiran ini yang melahirkan
gambar-gambar, film-film itu juga bukan Allah, karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Contohnya lagi, Tuhan seluruh alam ini adalah Allah. Contoh ini dilahirkan oleh pikiran dan itu disebut ciptaan. Tuhan adalah ciptaan akal pikiran serta sifat-sifatnya, pekerjaannya, atau apapun tentang itu dilahirkan oleh pikiran, dan yang melahirkan itu semua adalah akal pikiran. Yang dilahirkan oleh pikiran dan yang melahirkan semua itu disebut pikiran, dan itu juga disebut makhluk ciptaan. Lebih jelasnya begini, Tuhan itu adalah ciptaan pikiran. Diberi nama apa saja Tuhan itu juga ciptaan pikiran. Diberi sifat apa saja itu juga ciptaan pikiran. Sedangkan Dzatullah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, yang menyamainya. Apapun yang kita pikir dan kita rasakan itu adalah ciptaan pikiran, ciptaan perasaan. Sedangkan Dzatullah, zat itu sendiri, lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Termasuk istilah zat, sifat, pekerjaan, nama-namanya, itu semua adalah ciptaan pikiran. Di saat tidak dipikir maka tidak ada semuanya. Contohnya di saat diri kita tertidur pula sekali, maka bukan hanya diri kita yang tidak ada, Tuhan pun juga tidak ada. Seperti itulah wahdaniyat fidzat, satu di dalam zatnya, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, serta tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk lebih jelasnya tentang ini semua melalui membaca diri sendiri, silahkan ikuti channel ini, channel baca diri ini, dengan subscribe atau dibagikan ke WA sendiri agar mudah untuk mengingatnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.